Praktikum kali ini dengan tindakan pertama yaitu airway dengan tujuan untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Initial assessment pada airway jalan nafas, ada hal yang dapat kita lakukan untuk memposisikan pasien agar tetap menjaga kepatenan jalan nafasnya. Yang pertama adalah Hetive Enchylion, yang diposisikan agar kepala terangkat dan dagu ke atas agar jalan nafas menjadi paten. Yang kedua, bila pada leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan jaw thrust pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena dapat melukai cedera yang sudah ada pada servikal. Yang ketiga, kita lihat seluruh jalan nafas, apakah ada sumbatan atau tidak. Kita dapat menggunakan finger frost untuk membuka mulut dan kita lihat ada sumbatan atau benda asing di dalam mulut. Bila ada benda asing yang menyumbat, kita ambil dengan tangan dan buang di dalam bengkok. Kita lihat lagi apabila sumbatan berupa cairan, kita lakukan tindakan suction. Suction memerlukan monitor suction dan pastikan dalam posisi hidup. Tabung suction terisi dengan aquabides dan yang paling penting kita menggunakan selang suction dan konsepnya ialah steril. Sehingga kita menggunakan pinset. Pastikan yang warna biru ialah katupnya. Kita buka saat memasukkan selama 10-15 detik, kita tarik dalam posisi menutup dan kita buang dalam pembuangan. Dan lakukan secara berulang sampai semua cairan dapat terambil. Setelah dilakukan suction, kita akan memberikan pemasangan OPA. Posisinya seperti ini. Setelah masuk di dalam, baru kita balik. Kita masukkan, pastikan di atas lidah, diputar di dalam untuk membuka jalan nafas. Setelah OPA dipasang, kita memasangkan mask dan juga memastikan ada bantuan oksigen yang dimasukkan di dalam paru-paru. Pastikan posisinya seperti ini, yang lancip di atas untuk menutupi hidung sampai mulut. Posisikan tangan Anda membentuk huruf C seperti ini. Setelah itu, pastikan oksigen dalam kondisi hidup dan kita berikan oksigen 30 kali per menit. Dapat dilihat kantung paru-paru mengembang. Setelah itu, kita buka dan mengecek saturasi oksigen dengan menggunakan alat bantu oksimetris. Bila pasien menunjukkan saturasi oksigen 85, dan juga saat diraba ada nadi namun lemah dan lambat, maka kita dapat melakukan intubasi. Hal yang pertama, laryngoskop dapat kita buka. Alat yang kita gunakan ada beberapa, yaitu laryngoskop, ETT masih steril, sput 5 cc untuk fiksasi, jelly, dan juga ada bagging untuk oksigen. Saat kita lakukan intubasi, posisikan kaki Anda kuda-kuda untuk membantu memasukkan laryngoskopi. Di atas lidah, dimasukkan dan diangkat ke atas. Setelah itu, memasukkan selang NTT ke dalam mengikuti saluran jalan nafas. Setelah selang NTT masuk, pastikan selang NTT masuk, dan setelah selang NTT masuk, laryngoskop dilepaskan, maka dilakukan fiksasi. Pastikan kita sudah mengambil udara dengan spuit 5 cc dan masukkan. Hal ini dapat diulangi 2 kali. Dapat dilihat udara masuk sebagai tanda pertahanan.
Setelah itu kita berikan oksigen. Kita masukkan dan pastikan oksigen dalam kondisi hidup dan kita pompa sebanyak 30 kali per menit. Dapat dilihat bahwa udara telah masuk. Setelah oksigen diberikan, kita lakukan fiksasi. Pastikan sela NTT nyaman di pasien. Sarung tangan dapat dibuka dan dibuang di bengkok. Kita menggunakan plester dan letakkan serta pastikan di dinding mulut dan ditempelkan pada pipi. Setelah kita berikan oksigen dengan ambubek, selang ETT bisa kita pasangkan dengan ventilator. Setelah selesai, kita cek kembali saturasi oksigen. Dengan menggunakan alat oksimetris. Dan yang terakhir kita cek nadi pasien. Selamat pagi, perkenalkan saya Wisyo Yoli 46/2018 atau 44. Di sini saya akan melakukan praktikum emergensi dengan topik breathing. Breathing adalah penanganan kegawat daruratan untuk observasi pernafasan dan intervensi pernafasan. Tindakan ini biasa dilakukan pada pasien kegawat daruratan yang berkaitan dengan gangguan pernafasan atau gagal nafas. Breathing ini biasanya dilakukan setelah pengkajian dari airway. Dalam pemeriksaan breathing, hal pertama yang harus dilakukan adalah pengecekan dan pemeriksaan saturasi oksigen. Apabila angka menunjukkan kurang dari 90%, maka kita akan memasangkan masker oksigen. Setelah sudah terpasang, maka kita melakukan tindakan selanjutnya yaitu mengevaluasi dengan menggunakan teknik inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Untuk inspeksi sendiri kita lihat dinding dada, apakah ada pergerakan dinding dada atau tidak. Setelah itu kita dengar atau auskultasi. Setelah itu kita perkusi. Dan palpasi. Kita lihat lagi di bagian, kita lihat dan kita raba akal tangannya dingin atau tidak. Dan kita lihat cavirally reflux-nya kembali dalam 2 detik atau kurang atau lebih dari 2 detik. Setelah itu, jika terdapat tanda-tanda open pneumothorax, maka yang harus kita lakukan adalah decompression
dan dilakukan juga pemasangan kasa 3 sisi. Setelah itu kita lakukan reevaluasi. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan sirkulasi, di mana tindakan ini bertujuan untuk mengetahui risiko shock atau pendarahan. Pada tindakan ini pengkajian melakukan volume darah, status hemodialisis, warna kulit, nadi, dan produksi urin. Pengkajian awal dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama itu adanya tanda-tanda pendarahan, dan yang kedua yaitu adanya tanda-tanda shock. Pada tanda-tanda pendarahan dapat dilihat dari tekanan darah, respirasi kita bisa lihat adanya pernapasan atau tidak, nadi biasanya pada pasien yang datang dengan pendarahan ringan, tekanan darahnya normal tetapi nadi dan respirasinya meningkat. Sedangkan pada pasien yang datang dengan pendarahan sedang sampai berat, biasanya tekanan darahnya itu menurun tetapi nadi dan respirasi itu cepat. Berikutnya pada tanda-tanda shock pada pasien bisa dilihat dari wajah pasien tampak pucat, tangan, apakah kita bisa lihat tangan kebiruan, terus tubuhnya akralnya teraba dingin atau tidak, terus nadinya kita bisa raba di bagian radialis. Apabila radialis terasa teraba lemah dan cepat, kita bisa raba di bagian kaki. Pada pasien risiko shock, kita bisa lihat apakah ada pendarahan atau tidak di bagian tangan dan kaki. Apabila terdapat pendarahan, kita lakukan tindakan yang dinamakan dengan 3T, tekan, tutup, dan setelah itu kita lakukan pembidayaan. Biasanya pada pasien ini mengalami masalah sirkulasi atau sirkulasinya menurun, sehingga perlu dipasangkan infus. Pada kasus emergensi, biasanya digunakan infus intravena 2 set dengan jarum yang besar, dan kalau setelah dipasang harus diguyur. Setelah dipasangkan infus, jangan lupa menggunakan cairan kristalia 37 sampai 40 derajat Celcius. Hal ini digunakan supaya dapat mempertahankan kebutuhan tubuh dari pasien.